Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 1EA04. Nah, video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi dari Bahasa Indonesia 2, yaitu menjelajah dunia pustaka. Sebelum masuk ke materi, yuk kenalan dulu. Di sini ada Andi Nurhaliza dengan NPM 10220153, ada Kalante Octavian Desetio dengan NPM 11220790, ada juga Darel Wungkana dengan NPM 10220389, ada juga Intan Cahyaningrum dengan NPM 10220751, dan yang terakhir ada Lisan Nifari dengan NPM 10220855. Yang pertama, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Struktur teks ulasan dibagi menjadi 5. Ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Menurut Martin and Rose tahun 2003, genre merupakan proses sosial. Karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi, genre berorientasi kepada tujuan. Karena orang menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu, dan genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam struktur yang mengandung tahapan-tahapan. Ada 2 kelompok genre. Yang pertama, genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Yang kedua, genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Berikut adalah struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku dan ciri-cirinya. Selanjutnya ada orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya memposisikan buku yang diulas. Dan terakhir untuk menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Selanjutnya ada tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran terdapat 3 bagian, yaitu penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku atau materi itu. Yang kedua ada isi atau ringkasan buku atau materi yang direview sebagai hasil dari pembacaan oleh preview terhadap buku atau materi itu. Dan yang terakhir ada perbandingan isi buku atau materi yang direview dengan buku-buku atau materi lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku atau materi itu diuraikan bab demi bab. Isi buku atau materi itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks review tidak sama dengan ringkasan buku atau materi. Yang keempat ada evaluasi. Bagian ini berisi pandangan penulis tentang suatu karya. Pada bagian ini dituliskan berdasarkan fakta. Setelah menulis bagian orientasi dan tafsiran, kalian bisa menulis bagian evaluasi berdasarkan pandangan kalian pada hasil karya tersebut. Kalian juga bisa memberikan pandangan pada suatu adegan atau segmen-segmen yang kalian rasa perlu untuk memberikan evaluasi atau komentar tertentu. Yang terakhir ada rangkuman evaluasi. Bagian ini berisi kesimpulan dari suatu karya yang diulas. Bagian akhir dari struktur teks ini juga berisi komentar penulis terhadap suatu karya, apakah berkualitas, menarik, atau tidak untuk disaksikan. Jadi bagian ini berisi kesimpulan dari awal, bisa kalian sampaikan pada bagian ini. Kalian bisa menulis komentar tentang kualitas sebuah karya serta komentar tentang kelayakan hasil karya tersebut, bagus atau tidak untuk disaksikan. Selanjutnya menganalisis aspek penilaian, fermentasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkannya ke dalam tahapan-tahapan yang lain. Dari sini dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Yang kedua, menganalisis formula. Unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahap tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. Mengingat betapa pentingnya penilaian pada teks ulasan buku, perlu mempertanyakan formulasi bahasa yang digunakan dalam penilaian. Yang ketiga,
Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Keterampilan dalam meringkas sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ingin menulis seperti penulis proporsional penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi, harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja. Oke, selanjutnya adalah bagian simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Pada bagian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, genre mikro yang diharapkan, dan kedua adalah fungsi retoris. Struktur teks, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, terbagi menjadi 5. Pertama, identitas, lalu orientasi, lalu tafsiran isi, lalu evaluasi, dan terakhir adalah rangkuman evaluasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas. Identitas ini, genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi. Dan fungsi retorisnya adalah menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Lalu kedua ada orientasi. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi atau dapat juga meliputi eksposisi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, lalu memposisikan buku yang diulas, dan terakhir menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu, baik atau tidaknya buku tersebut. Lalu selanjutnya ada tafsiran isi. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi, tapi juga dapat meliputi rekon. Fungsinya untuk menyampaikan uraian mengenai ilmu apa saja yang diulas di buku tersebut, cocok atau tidaknya dengan pembaca, lalu untuk menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu, dan terakhir menyajikan isi buku tersebut bab demi bab. Lalu ada evaluasi. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi, tapi juga dapat meliputi eksplanasi. Fungsi yang diharapkan adalah menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. Jadi ini merupakan untuk bagian perbandingan antara satu buku dengan buku yang lain yang sejenis. Jadi lebih baik yang mana sih dari kedua buku tersebut? Lalu yang terakhir adalah rangkuman evaluasi. Genre mikro yang diharapkan adalah deskripsi, tapi juga dapat meliputi eksposisi. Fungsi retorisnya adalah menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Jadi ini rangkuman dari seluruh bagian tersebut untuk disampaikan kepada pembaca teks ulasan sehingga pembaca tuh dapat mengerti dari tujuan teks ulasan tersebut dibuat, baik atau tidaknya buku tersebut untuk dapat kita baca. Oke, sekian dari slide ini. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Terima kasih. Langkah-langkah membuat teks ulasan. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Untuk mempermudah membuat ulasan, sebaiknya kita mencari buku sesuai minat kita, supaya pada saat membacanya kita tidak merasa bosan. Lalu yang kedua, membaca secara kritis. Pertama-tama, kita harus membaca bagian-bagian yang ada di dalam buku tersebut, termasuk bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan berisikan logika dan arah penulisan buku tersebut, wilayah dan aliran ilmu, serta tujuan atau pembaca yang ditargetkan. Yang ketiga, membuat ringkasan. Meringkas atau menulis buku kembali yang telah dibaca secara singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja, tetapi harus mencangkup semua isi buku. Lalu yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Kriteria-kriteria tersebut mencangkup cangkupan isi buku yang diulas kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Yang kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Referensi diperlukan untuk mempertajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak berpihak. Lalu yang keenam, menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan, kita harus berpegangan pada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Nama tahapan tidak harus jadi judul ulasan, tetapi esensi, isi, dan genre yang digunakan untuk merealisasikan tahapan. Sekian video dari kami, semoga dapat memberi manfaat bagi semua yang menonton video kami. Terima kasih.